Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di pembelajaran tematik kelas 6 SDIT Al-Uswah Jatiroko. Pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita tengok kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah kompetensi dasar IPA KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian, untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia, KD 3.1 adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 adalah menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan, pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Teman-temanku, tahukah kalian gambar apakah itu? Nah, itu adalah gambar tumbuhan, yaitu tumbuhan padi. Kira-kira apa ya manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita semua? Yuk kita cari tahu. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan juga hewan. Tumbuhan membantu manusia dan hewan untuk bernafas. Tumbuhan juga dapat digunakan untuk tempat berteduh. Dan masih banyak sekali manfaat dari tumbuhan yang dapat kita peroleh. Tumbuhan melindungi kita di bumi dari pancaran sinar matahari. Bila di bumi tidak ada tumbuhan, maka kehidupan kita akan menjadi gersang. Teman-teman, selain padi, ada lagi tanaman yang dapat kita jadikan sebagai makanan pokok, yaitu tanaman jagung. Yuk kita intip teks tentang jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus-menerus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat serbuk sari. Serbuk sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Serbuk sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu.
Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, teman-teman, dari bacaan tersebut, marilah kita cari ide pokok dan informasi penting dalam setiap paragraf. Tapi teman-teman jangan khawatir, Ustazah punya tipsnya. Apakah ide pokok itu? Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat di kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ustazah punya 5 langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, ide pokok diambil dari kalimat utama. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang terakhir, tandai info penting tiap paragraf. Teman-teman, Ustazah akan memberikan contoh ide pokok pada paragraf 1 dan ide pokok pada paragraf 2. Setelah itu, silahkan kalian cari sendiri ide pokok pada paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Teman-teman, selain tanaman jagung, masih banyak lagi tanaman yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan perkembangbiakannya, tanaman dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif atau dengan proses perkawinan, dan tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Teman-teman, kita akan belajar tentang bagian tumbuhan, yaitu bagian bunga. Ada tangkai sari, ada kepala sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Perkembangbiakan generatif atau yang biasa kita sebut dengan perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari itu yang berwarna kuning dan kepala putik yang berwarna hijau. Sedangkan pembuahan adalah serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui pembuluh serbuk sari. Terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan itu disebut dengan zigot. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Teman-teman,
Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Yang keempat, yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 1. Zoidogami atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan ini contohnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan lebah. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat menghisap nektar. Kemudian, lebah berpindah dari bunga satu ke bunga yang lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga yang lain. Yang kedua adalah hidrogami atau penyerbukan yang dibantu oleh air. 1. Serbuk sari lepas dari tangkai sari. Kemudian, serbuk sari terbawa oleh arus air. Serbuk sari yang menempel pada putik tanaman yang lain. Yang ketiga yaitu anemogami atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Penyerbukan ini terjadi ketika tiupan angin membuat serbuk sari terlepas. Kemudian serbuk sari terbawa oleh angin. Serbuk sari tadi menempel pada putik bunga yang lainnya. Yang keempat adalah antrobogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan ini dibantu oleh manusia secara langsung. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami adalah tunas adventif atau yang biasa kita sebut dengan tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar tinggal atau yang biasa kita sebut dengan rizoma, geragih, atau stolon. Tunas adalah batang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Contohnya adalah tumbuhan pisang. Kalau tunas adventif, contohnya adalah bunga sosor bebek. Tunas ini tumbuh pada ujung atau ketiak daun. Untuk umbi batang, contohnya adalah kentang. Tunas dapat tumbuh pada beberapa tempat pada mata tunas. Untuk umbi lapis, contohnya adalah bawang merah. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak keluar akan tumbuh menjadi tunas yang baru. Untuk umbi akar, contohnya adalah wortel. Merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Untuk akar tinggal, contohnya adalah tanaman jahe. Tunas pada akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Untuk geragih, contohnya adalah rumput teki. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau
atau bawah tanah. Untuk perkembangbiakan vegetatif buatan, contohnya adalah okulasi atau menempel, mengeten atau menyambung, stek, mencangkok, dan merunduk. Okulasi adalah menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis. Contohnya ada di atas ya. Untuk mengeten adalah menyambung satu batang tanaman dengan batang bawah tanaman lainnya. Contohnya juga di bawah. Untuk stek adalah memotong batang tanaman yang sudah tua. Untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil teman-teman ya. Kalau untuk berundu adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah. Terima kasih teman-teman. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Diakhiri Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.